Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih bersama aku Ranisa Fitri dalam program podcast edukasi di podcast Hello Ran. Dalam podcast kali ini aku akan membahas tentang dunia pendidikan, yaitu tentang filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajat Dewantara. Sebelum masuk ke inti podcastnya, di sini aku akan menanyakan beberapa pertanyaan random, yaitu pernah nggak sih kalian berpikir soal salah satu hal yang kalian pelajari di sekolah, terus kalian tiba-tiba sadar aja gitu, ngapain ya dulu belajar begituan di sekolah? Like why? Apa sih faedahnya buat hidup kita sekarang? Misalnya nih, Perang Diponegoro itu terjadi pas abis maghrib 1825 sampai 1830. Coba deh pikir, pelajaran kayak gitu ada faedahnya nggak sih di hidup kita? Pernah nggak sih kamu pas wawancara kerja gitu ya, terus ditanya, Dek, Perang Diponegoro itu kapan ya? Nggak pernah kan ya? Atau pas ngerjain pekerjaan, atau bahkan pas ketemu sama calon mertua. Pernah gak sih pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan sehari-hari? Enggak kan? Terus buat apa? Terus nih ya, seharusnya apa sih yang seharusnya dipelajari di sekolah? Nah, penasaran kan? Tenang aja, karena di podcast kali ini aku akan membahas tentang seseorang yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara kita, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Suwardi Suryaningrat atau yang sering kita kenal dengan Bapak Ki Hajat Dewantara. Nah, sebelum kita masuk ke filosofinya, terlebih dahulu kita bahas sedikit deh tentang orangnya. Menurut pendapatku ya, pas sekolah dulu, aku tuh berpikir Ki Hajat Dewantara itu hanyalah seorang aki-aki Jawa yang kerjanya belajar ilmu pekerti luhur dari nenek moyangnya, lalu dijadikan dasar pendidikan. Ya gimana enggak coba? Nama depannya aja Ki gitu kan ya. Pasti kalian juga berpikir kayak gitu kan, enggak aku sendiri. Tetapi ya, pas aku belajar lebih dalam tentang tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, aku tuh baru tahu bahwa Ki Hajat Dewantara tuh jauh banget dari sosok itu. Ki Hajat Dewantara tuh anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa loh sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Coba deh kalian bayangin, seorang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja udah syukur, sedangkan dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Pinter banget kan ya? Sayangnya, dia gak cuma pinter, tetapi juga pemberani. Nah, kenapa sayang? Ki Hajat Dewantara ini di kampus hobinya malah mengkritik pemerintah Belanda kesana kemari. Sampai akhirnya, dia malah dikeluarin dari kampusnya. Tahu nggak sih, setelah dia keluar dari kampusnya, dia menjadi wartawan dan makin menjadi-jadi. Dia menulis hal-hal tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda sana biar jauh-jauh dari Indonesia dan nggak bikin rusuh di sini. Nah kan, terus ceritanya dibuang tuh ke Belanda nih. Tahu nggak sih apa yang dilakuin oleh dia di sana? Dia tuh di sana malah belajar. Nah, zaman belum ada internet dulu, yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Dan di Belanda itu jelas akses buku dan tulisan-tulisan orang pintar sangat mudah ditemukan. Di sana, dia belajar soal riset-riset terbaru tentang dunia pendidikan, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk salah satunya adalah filosofi dan kurikulum Maria Montessori yang sampai sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah elit hampir di seluruh dunia. Dan hasil pembelajaran dia dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan dia bawa pulang ke Indonesia, yang kemudian dijadikan dasar pendidikan ala dia, termasuk di Taman Siswa yang merupakan sekolah yang ia didirikan sendiri. Oke, kita segitu dulu ya bahas Ki Hajat Dewantaranya. Ntar podcastnya jadi kepanjangan, bisa jadi sampai 2 jam. Hehehe. Jadi kesimpulannya gitu, Ki Hajat Dewantara tuh bukanlah aki-aki Jawa. Dia adalah aktivis jenius yang sangat konsen soal pendidikan pada masanya.
Nah, kita akan masuk ke inti podcastnya, yaitu membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurutku penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Asik! Hal yang pertama adalah hal yang paling dasar, yaitu apa sih tujuan pendidikan? Coba deh, menurut kalian, apa sih tujuan pendidikan itu? Apakah bikin pintar? Atau bikin dapat nilai bagus? Atau biar dapat ijazah untuk kerja? Nah, enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, poinnya ada 2. Yang pertama, selamat raganya, dan yang kedua, bahagia jiwanya. That's all, selamat dan bahagia. Sebenarnya nih, kalau kita pikir-pikir ya, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita tuh cuma pengen kita tuh selamat dan kita bisa bahagia. Atau sebagian orang berpikir begini nih, tujuan hidup aku tuh akhirat lah. Terus kalian berharap apa gitu di akhirat kalau bukan kalian berharap selamat dari neraka dan bahagia di surga? Iya kan? Ini tuh adalah sebuah topik yang secara universal diterima sebetulnya. Mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan psikologi modern. Sepakat soal hal ini, bahwa kitanya nyari tuh keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh lihat di sekitar kita gitu. Kira-kira kebanyakan orang tahu gak sih gimana caranya hidupnya bisa bahagia dan selamat? Kayaknya enggak deh. Kenapa coba pada nggak tahu? Ada nggak yang ngajarin? Sekolah ada nggak ngajarin? Nah, kalau sekolah nggak ngajarin, tahu dari mana coba? Padahal nih ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ia harus memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Apakah mengetahui kapan terjadinya perang di Diponegoro itu membantu kita selamat dan bahagia? Dan apakah tahu untuk melakukan integral itu bisa ngebantu kita buat selamat dan bahagia? Ini adalah alasan utama 1% ada kan? Kita tuh pengen bantuin orang Indonesia buat bisa seutuhnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengajarkan hal-hal penting yang tidak diajarkan di sekolah. Terutama yang ini nih, gimana cara orang bisa selamat dan bahagia? Nah, sekarang kita lanjut dulu ya ke poin yang kedua, yaitu Ki Hajar Dewantara percaya pendidikan tuh punya 3 peran penting, yaitu yang pertama, memajukan dan menjaga diri, yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa, dan yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar Dewantara menyebut ini dengan filosofi Tri Rahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar, atau bahasa gaulnya everything is connected, man. Asik. Contoh gampangnya gini loh guys. Kalau misalnya kalian nih berhasil menjadikan diri kalian orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia, kira-kira orang-orang di sekitar kalian seperti keluarga, pertemanan, atau circle kalian jadi lebih baik hidupnya. Nah, jadi lebih baik kan? Nah, misalnya jika di suatu negara orang-orang pada baik-baik dan bahagia, pasti akan menjadikan negara yang maju kan? Kalau negaranya udah maju, yang ngerasain efeknya siapa coba? Ya semuanya kan? Dunia merasakan, rakyat juga merasakan. Nah, semuanya itu terhubung mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Ibaratnya gini loh guys, memerdekakan satu orang adalah langkah awal dalam memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal dalam memerdekakan daerah. Begitu juga seterusnya. Jadi, balik lagi kenapa 1% ngelakuin ini semua gitu ya. Karena kita percaya bahwa semakin banyak orang yang terpapar soal hal baik yang kita lakukan, maka akan semakin baik bangsa ini. Dengan semakin baik bangsa ini, maka kita akan semakin nyaman kan ya, termasuk aku, kamu, kalian, dan kita semua.
kita tuh bukan lagi di zaman zero sum game di mana biar seorang bisa untung, yang lain harus rugi. Tapi ini adalah zaman di mana kita bahagia bersama tanpa harus mengorbankan orang lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu Ki Hajar Dewantara menyebut dengan trikon, yaitu pendidikan harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari yang kalian lakukan di masa lalu. Yang kedua ada konvergen, yaitu artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kalian, karena kalau di situ-situ aja ya, kalian jadi stagnan. Tambah terus pengetahuan kalian dari konsep-konsep dari luar. Nah, yang ketiga ada konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, mungkin penjelasanku tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini terlalu panjang kan ya, terlalu membuat kalian bosan pastinya. Baiklah, aku akhiri saja podcast kali ini dengan meninggalkan kalian semua 3 pesan. Yang pertama, jangan lupa caranya belajar bahagia. Yang kedua, ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik dan itu juga membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, belajar terus seumur hidup, ambil dari berbagai sumber dan sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Baiklah, sekian podcast tentang filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin ini sedikit membosankan, aku tahu itu. Tapi terima kasih buat kalian yang udah bersedia mendengarkannya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Aku Ranisa Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.